Pada abad 7-13 Masehi, Sumatera Selatan merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan Palembang sebagai ibu kota kerajaan, di mana jayanya Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan mengenai agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya dengan kekuatan armadanya yang tangguh, selain menguasai jalur perdagangan dan pelayaran antara Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, menjadikan daerah ini sentra pertemuan antar bangsa. Hal ini telah menimbulkan transformasi budaya yang lambat laun berkembang dan membentuk identitas baru. Transformasi budaya ini terjadi pula dengan masuknya pengaruh Islam pada saat Sumatera Selatan di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam sejak awal abad 15. Singkatnya, seperti itulah sejarah yang diketahui oleh masyarakat dan diopinikan selama ini. Namun, melalui Pekan Pustaka Palembang tanggal 21 sampai 28 April 2019 di lantai 3 Masjid Agung Palembang menjawab narasi tersebut bahwa Sumsel termasuk Palembang di dalamnya tak pernah lepas dari pengaruh Islam yang sangat kuat. Hal ini didasarkan pada bukti sejarah dan manuskrip sejarah tentang Palembang dan Sumsel yang terdapat pada Pekan Pustaka tersebut. Hubungan Sumsel dengan Khilafah Islam sudah terjalin sejak abad 7 Masehi, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Saljuk hingga Khilafah Utsmani. Ini juga terbukti dari fakta sejarah yang tertulis. Sebagian besar penduduk Sumatera Selatan sendiri sudah menganut agama Islam sebelum Kesultanan Palembang Darussalam berdiri, dibuktikan dengan para pemuka agama Hindu dan Buddha yang meminta dikirimkan guru kepada kekhilafaan untuk mempelajari agama Islam. Pada pertengahan abad ke-18, masyarakat Palembang sudah mempunyai jiwa jihad yang sangat tinggi. Ini nampak pada manuskrip syair-syair para pejuang yang berisikan kalimat tauhid serta semangat juang yang tinggi dalam menegakkan agama Allah dalam melawan para penjajah Belanda. Ini membuktikan bahwa jauh sebelum Kesultanan Darussalam berdiri, Islam sudah menjamahi mayoritas masyarakat Palembang pada saat itu. Fakta lain juga nampak dari penanggalan yang dipakai, yaitu kalender Hijriah serta sebagian besar arsip negara menggunakan huruf Arab Melayu. Ini dapat dilihat dalam buku Simbur Cahaya yang menjadi undang-undang dasar pada saat itu. Bahkan dari segi pendidikan, Palembang pernah menjadi pusat madrasah terbesar di Asia Tenggara. Mempelajari Al-Quran adalah suatu keharusan bagi masyarakat Palembang saat itu. Semua hal ini hanya sebagian kecil dari manuskrip sejarah yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini semakin menguatkan tentang hubungan Sumatera Selatan dengan Islam yang tidak bisa dielakkan lagi. Maka dari itu seharusnya masyarakat Sumsel, Palembang khususnya, mewarisi sifat nenek moyang mereka yang haus akan ilmu agama dan perlahan-lahan mengubah cara berpikir mereka dengan pemikiran Islam serta rela diatur dengan aturan yang berasal dari Sang Pencipta dan Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara keseluruhan itu silsilah Muslim Tionghoa di Palembang, yang mereka adalah Muslim Tionghoa yang bermigrasi dari Tiongkok pada era 1600-an, sehingga ketika mereka bermigrasi datang ke Palembang, di Palembang sudah ada kesultanan, ya. Jadi itu yang paling atas itu Raja Tiongkok, ya. Sampai ke bawah itu keturunan berikutnya ada yang menjadi kapitan, namanya kapitan gitu ya. Ada yang kapitan di Bangka, ada kapitan di Palembang, ada yang jadi arsitek pembangunan Palembang, ada yang ikut membangun masjid ini. Itu Muslim ya, semua itu ya? Muslim Tionghoa yang gelombang kedua ya. Gelombang kedua sesudah Laksamana Cheng Ho. Ya. Nah terus hubungannya dengan Kiai Kemas itu tadi? Ya, Kemas Azhari kemudian menjadi ipar dari keturunan dari ada satu garis yang lurus horizontal itu
ya, yang horizontal itu yang turunan dari Muslim Tionghoa tadi, kemudian ya menjalin hubungan keluarga dengan Kemas Muhammad Asy'ari. Oh, dia menikah gitu ya? Menikah dengan adik salah salah satu anggota keluarga itu. Makanya disebutkan juga di sana, karena bisa dibilang dalam sejarahnya Kemas Muhammad Asy'ari itu kolaborasi dengan keluarga Demang Jaya Laksana, namanya Demang Jaya Laksana Muhammad Najib. Dia kolaborasi untuk siar agama Islam, karena kita tahu ketika era kolonial ajaran Islam terancam ya. Ada ancaman lah terhadap ajaran Islam, maka mereka mengantisipasinya dengan cetak Al-Quran, cetak kitab-kitab. Kalau cetak kan lebih banyak tersebarnya ketimbang tulis tangan. Tulis tangan kan terbatas untuk kalangan bangsawan aja.